Bulldozer Israel kembali berupaya menyusup ke kamp Tulkarem di tepi barat. Namun sebelum merusak wilayah tersebut, kelompok perlawanan Palestina telah memberikan serangan terlebih dahulu. Bulldozer terbakar hebat dihantam peledak buatan lokal dari perlawanan Palestina. Video detik-detik bulldozer Israel dihantam peledak perlawanan Palestina itu beredar di Telegram pada Kamis 30 November. Dalam video yang beredar, tampak sebuah bulldozer berjalan di tengah pemukiman warga. Namun terlihat belum ada kerusakan yang ditimbulkan dari bulldozer tersebut. Tak berapa lama, kelompok perlawanan Palestina pun menyerang bulldozer tersebut dari arah belakang. Dalam hitungan detik, bulldozer Israel itu pun meledak dengan dahsyat. Kobaran api dan asap tebal tampak membumbung tinggi. Dilansir dari Tribunnews.com, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah beberapa kali menyerang wilayah Tulkarem. Bahkan pada tanggal 13 hingga 14 November lalu, Israel juga membunuh 7 warga Palestina di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memastikan perang jilid 2 di jalur Gaza segera dilanjutkan setelah perjanjian gencatan senjata berakhir. Segera tank, macan dan semua kendaraan lapis baja lainnya akan kembali beraksi di seluruh Gaza. Jika ada yang ragu, segera kami akan melanjutkan, kami akan bermanuver dan kami akan mencapai kekalahan musuh dan kembalinya orang-orang yang diculik ke rumah mereka, kata Gallant. Terpisah, pejabat senior Hamas Osama Hamdan menegaskan pejuangnya siap melayani serangan Israel bersama dengan faksi-faksi perlawanan Palestina. Para komandan Komando Selatan Pasukan Pertahanan Israel berkumpul awal pekan ini. Pertemuan dipimpin Panglima Komando Selatan, Mayor Jenderal Yaron Finkelman, dan dihadiri oleh Komandan Divisi dan Brigade yang terlibat dalam operasi darat. Turut hadir pula Kepala Direktorat Operasi Maijen Odet Basiuk, Panglima Angkatan Darat Maijen Tamir Yadai, dan Panglima Angkatan Udara Israel Maijen Tomer Bar. Pembelajaran utama dari pertempuran sejauh ini disajikan pada hari itu dan diskusi dilakukan mengenai rencana operasional untuk kelanjutan pertempuran di jalur Gaza. Para komandan berfokus pada teknik tempur, disiplin operasional, operasi tentara IDF, dan wawasan mengenai aktivitas musuh. Sesi latihan mengenai operasi penembakan juga diadakan bersama dengan Komandan Skuadron Angkatan Udara Israel. Forum ini merupakan puncak dari upaya pembelajaran operasional di Komando Selatan, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Guy Levy, yang memastikan bahwa wawasan dan pembelajaran diberikan kepada tingkat operasional. Terpisah, pejabat senior Hamas Osama Hamdan menegaskan pejuangnya siap melayani serangan Israel bersama dengan faksi-faksi perlawanan Palestina. Di tengah perang Israel-Hamas, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru mendapatkan ancaman dari menterinya sendiri. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengaku akan memecah belah pemerintahan. Pasalnya hal itu dilakukan apabila Netanyahu tidak melanjutkan agresi ke jalur Gaza, Palestina. Dilansir dari The Times of Israel, ancaman tersebut dilontarkan Ben-Gvir pada Selasa 28 November. Ben-Gvir rupanya menjadi salah satu sosok yang menentang gencatan senjata. Ia bahkan khawatir Netanyahu melemah dan memilih mengakhiri perang di Gaza. Diketahui Ben-Gvir dan partainya saat ini memegang 6 kursi dalam koalisi pemerintahan, yakni dengan 3 menteri berada di kabinet yang beranggotakan 38 orang. Oleh karena itu, ancaman Ben-Gvir kepada Netanyahu sendiri diprediksi tidak akan mempengaruhi kabinet Netanyahu. Terlebih, pemerintah tetap mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Benny Gantz.
Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat menjelang berakhirnya masa gencatan senjata sementara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menumpas Hamas seusai masa gencatan senjata sementara berakhir. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Publik Nasional Israel, KAN, melaporkan pertemuan Kabinet Perang Israel telah berakhir tanpa keputusan mengenai perpanjangan gencatan senjata. Kabinet Perang ingin daftar tambahan para sandera yang ditahan Hamas selambat-lambatnya pada 7 pagi waktu setempat atau pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Apabila daftar tersebut tidak berubah, maka Israel akan melanjutkan pertempuran. Melalui media sosial X, Netanyahu menyatakan dirinya sudah menetapkan 3 tujuan, yakni menumpas Hamas, mengembalikan semua korban penculikan, dan memastikan Gaza tak lagi jadi ancaman bagi Israel. Netanyahu mengatakan tidak mungkin Israel tidak berjuang hingga akhir. Hal ini sudah jadi kebijakannya dan seluruh kabinet mendukung hal tersebut. Sementara itu, Hamas disebut sudah bersiap diri terhadap berakhirnya gencatan senjata. Anggota senior Hamas Osama Hamdan menyebut segala kemungkinan memang ada, seperti berperang kembali. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali ke Tel Aviv dan telah tiba pada Kamis hari ini. Kedatangan Blinken adalah untuk berdiskusi dengan para pemimpin Israel mengenai perpanjangan gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu juga pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Ini menjadi kunjungan ketiga Blinken ke Timur Tengah sejak konflik meletus pada 7 Oktober lalu. Menurut Blinken, perpanjangan gencatan senjata ini dilakukan agar para sandera bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Adapun saat ini ada sekitar 8 warga Amerika Serikat yang termasuk dalam para tawanan Hamas. Saat ini, Qatar dan Mesir yang menjadi mediator kedua belah pihak tengah mengerjakan 2 kesepakatan secara bersamaan. Upaya yang lebih besar dan signifikan dapat mencakup pembebasan 159 sandera yang tersisa dan berakhirnya Perang Gaza. Adapun media Israel melaporkan bahwa militer akan melanjutkan serangan ke Gaza pada 7 pagi waktu setempat jika pemerintah tidak menerima daftar sandera yang dibebaskan, utamanya wanita dan anak-anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.